Cuman ya akal sehatnya dipakai dong, jangan teror anak orang, jangan teror teman-temannya, jangan teror keluarganya. Horor bro, tindakanmu udah kriminal itu. Awalnya bisa matiin listrik, tahu-tahu matiin peliharaan, bisa juga matiin orangnya, kan horor itu, udah kriminal. Kali ini aku mau berbagi cerita sih, sedikit pengalaman. Awalnya aku tuh udah gak ada hubungan sama mantan ya, dia udah jadi mantan. Nah terus aku udah jalanin kehidupan baru, tapi akhir-akhir ini dia tuh kayak mungkin gak terima sih ya, kalau bisa dibilang masih pengen ketemu aku. Nah di satu sisi itu sebenarnya aku udah nggak mau ketemu ya, karena dianya yang terlalu arogan sih menurutku, sampai datangin aku ke rumah, nungguin aku di rumah. Itu aku Itu dari berapa lama? ya udah lumayan sih, udah lumayan lama. Terus kenapa kok baru-baru sekarang datengin? Nah itu nggak tahu ya, mungkin karena aku udah deket sama cowok lain mungkin ya, udah jalan sama cowok lain, dia tahu kayak Terus karena apa kok di sana nggak terima? ya sebenarnya sih karena beda keyakinan, beda apa ya, beda agama lah ya aku bilang. Dia sempat nanyain sih ke orang tua aku. Nah sebenarnya sih dari keluarga pihak ibuku sih nggak apa ya, nggak setuju lah, intinya itulah nggak setuju. Nah sampai di titik ini mungkin dia kayak masih, aku tuh masih bisa nyelamatin hubungan kita, mungkin kayak gitu kali ya. Tapi di salah satu pihak juga kayaknya aku udah nyerah sih, nggak bisa, intinya kayak gitu ya. Sampai dia datangin ke rumah itu pas pergi kemana ya, tahun baru kalau nggak salah sih. Itu tetanggaku sih yang ngomong, yang Ya, harusnya mas-mas itu sadar diri dong, udah tahu pisah beda agama masih mepet, terus udah tahu udah deket sama cowok lain yang masih mepet, sadar diri dong bro. ya Maksudnya ya nggak usah teror-teror orang, nggak usah sampai nyamperin kan. Itu awalnya gimana bisa nyamperin? sebenarnya sih dia, aku juga nggak tahu ya, dia tuh datang ke rumah tiba-tiba. Nah Tunjukin itu dulu dong dari tetanggamu. ada apa ya namanya, WA sih, kalau belum aku encet ya. Awalnya tuh tetanggaku bilang ya 2 hari ini dia kesini terus mbak, kemarin sampai tengah malam. Ya karena aku baru keluar kota ya, ada acara sih, jadinya nggak pulang ke rumah. Terus tak tanya, iya dia tanya sama kamu nggak, iya. Terus tanya gimana, ada budenya ya lihat di sini. Terus tak tinggal masuk sih, tetanggaku kan bilang kayak gitu. Terus sama tanya kalau pulang jam berapa. Terus tetanggaku bilang sih, aku bilang nek jarang ketemu soalnya masuk siang terus, pulangnya malam. Itu udah mulai horor sih, orang datang sampai tengah malam nungguin. Terus katanya itu ya saklarnya dimatiin ya. Oh iya, sempat aku tuh pas pulangnya hari berikutnya itu aku pulang malamnya ya, aku pulang itu tiba-tiba tuh lampu ruang tamuku tuh mati, padahal kan posisi tak tinggal tuh hidup. Terus itu lampu juga aku baru ganti, baru beli kan, nggak mungkin juga konslet. Aku tanya, maksudnya pas aku pulang keadaan lampu ruang tamuku tuh mati tapi tetangga tuh nyala. Terus tak tanya sama tetangga, kemarin listriknya jeglek masih Ya jeglek kok. listriknya mati, mati lampu, mati listrik nggak sih, tak tanya kayak gitu. Terus katanya enggak. Nah di situ kan aku langsung mikir, masa konslet dari sekringku kan. Terus dicek, dinyalain juga normal lagi sih. Aku nggak tahu motivasinya yang jeglekin sih apa ya. Itu aja sih, maksudnya Ya paling yang mata ganggu datang itu. ganggu juga, takutnya kalau ada
kayak daging atau barang-barang yang harus masuk kulkas kan kalau dijeglekin bau kayak Itu gitu loh. udah tindakan meresahkan sih. Iya. Awalnya listrik dimatikan, nanti lama-lama peliharaan dimatikan, terus orangnya dimatikan. Aduh, amit-amit ya. Udah Terus apa ya? Udah kayak teror gitu, udah ke arah kriminal sampai dia nunggu tengah malam tuh horor lah, bayangin. Apalagi kamu tinggal sendiri kan? Tinggal sendiri ditungguin sama orang yang udah nggak disukain, nih, sampai datang ngebet-ngebet itu horor lah. Bisa Aku tuh dia takut- apain kapan aja kan? iya sih, selain itu takutnya kayak tetangga lihat sih ya, maksudnya Iya. aku kayak ada hutang atau apa kayak gitu loh, maksudnya ya Ya, negatif. bikin malu sekeliling juga kan, jadi kayak ada masalah apa kok sampai ditungguin sampai tengah malam kan. Takutnya aku bawa kabur apa kayak gitu. Terus selain itu Itu sih, termasuk tindakan psikopat, itu horor. Maksudnya kayak nggak ada akal gitu loh, nunggu sampai tengah malam terus listrik dimatikan kan horor tuh. Coba kalau orangnya di dalam tuh pasti bisa diapa-apain juga kan? Apa nggak lebih serem? iya. Itu kalau dilaporin polisi kena itu, udah kriminal maksudnya. Terus next day-nya emang nomornya dia kan aku blokir. Terus next day dia tuh datang ke kantor sih. Aku juga nggak tahu ya, tiba-tiba dia udah nungguin aja, nungguin di situ. Terus ya otomatis refleks lah ya, aku datang ya udahlah tak samperin, tak ajak ngobrol baik-baik. Nah di situ tuh dia kayak kayak meluk ya, mungkin lama nggak ketemu juga sih kayak gitu. Terus aku bilang ini tuh di tempat umum, kamu nggak kasihan, aku malu ada orang lah yang ngelihat ya, intinya di situ ramai juga sih, ada teman-temanku juga, ada orang yang mau melakukan kegiatan lah di kantorku kayak Ya, gitu sih. asusila sih meluk di jalan itu termasuk Nah itu sih kriminal juga itu. dari situ aku nggak suka ya dengan sikapnya yang tambah arogan, aku bilang ya. Terus semakin kesini aku mikir juga, wah, kayaknya tambah emang bener sih ya nggak cocok kayak gitu loh, sampai kayak gitu. Terus akhirnya bisa pergi gimana itu di kantor? Ya terus aku bilang aja sih, maksudnya aku buru-buru mau masuk, intinya ya buru-buru mau masuk, aku udah telat. Di situ tuh udah jam 8 lebih 10 kalau nggak salah, sedangkan aku dikasih kesempatan 15 menit ya dari jam kerja masuk ya jam 8. Di situ udah jam 8 lebih 15. Akhirnya udahlah aku bilang, kalau kamu nggak pergi aku bakal teriak. Untung di situ ada satpam juga sih. Berarti langsung diusir satpam? Iya, diajak ngomong baik-baik sih, intinya kayak gitu. Belum sampai kekerasan ya? Belum. Dua tindakan yang di luar akal Dan sehat. ini sih yang paling gak aku suka, dia ngontak ke temanku, teman satu kerjaan. Aku tuh paling gak suka, mestinya masalah pribadi, ngapain sih dicampurin ke pekerjaan, terus ke dunia pertemananku ya, dibilang ya lingkungan kerja lah intinya. Di situ ya emang dia teman deket aku di kerjaan, dia tahulah semua ceritanya sebenarnya ya, cuman di situ kan dia orang lain sih, kalau aku ngomong orang lain. Dia tiba-tiba nelpon, temanku itu nelpon nanyain kosnya masih sama apa enggak. Coba bayangin kalau mas kameramen aja deh jadi cewek, tiba-tiba ada nomor masuk baru ya, dia nanyain kosnya masih sama atau enggak, reaksinya apa? Ya itu pasti horor lagi kan. Masa Nah. ada cewek di kos-kosan tiba-tiba disamperin sama laki-laki yang entah permasalahannya apa, entah kaitannya apa, tiba-tiba mau datang, kan serem kan. Iya, di situ temen aku juga cerita, istilahnya takut siapa kok tiba-tiba tahu kosnya, terus dikiranya ya istilahnya mau tanya-tanya soal kerjaan lah, intinya kayak gitu ya. Tapi ternyata dia nanyain itu, terus sampai nuduh juga temanku ngumpetin aku di kosnya kayak gitu ya, karena kemarin nungguin 2 hari nggak ketemu. Jadinya ya kayak aku nggak suka aja sih ngubung-ngubungin masalah pribadi sama orang lain. Dari situ terus dia nge-WA, nelpon, intinya suruh ngasih tahu. Dari situ aku ngebaca sih, maksudnya sebenarnya biar istilahnya temanku tuh itu ngasih tahu aku buat buka blokirnya kayak gitu sih. Maksudnya itu, tapi caranya yang menurut aku salah dan arogan banget sih. Aku nggak Lagian suka. buat apa kalau memang mas-mas itu tuh sudah selesai, harusnya sadar diri dong.
akal sehatnya dipakai, jangan bikin malu orang di kantor, datang sampai meluk-meluk. Ya di situ tuh aku nggak suka juga sih ya, maksudnya datengin ke kantor kayak gitu loh, maksudnya nggak ada hubungan soal kerjaan. Hebatnya tuh bisa tahu dari kantor baru, dari kantor lama juga sempat datang kan. Nah aku itu nggak tahu sih, maksudnya dia tiba-tiba tahu kantorku yang baru kayak gitu. Kan itu udah Terus bener-bener sampai- apa ya, horor lah, maksudnya sampai ngikutin sampai kayak gitu, cari informasi kayak gitu. Sampai nemu kontak temenku pun aku juga nggak tahu ya, maksudnya sampai Nah, dia nge-WA, sampai nelpon temanku aja juga bingung kok bisa dapat nomornya. Terus ya kayak gitulah. lagi dia sampai tanya-tanya itu loh, tempat kosku. Untung aku screenshot nih. Apa nggak horor lagi aku disamperin sama orang ya gak kenal, bisa-bisa aku dimatiin kayak listriknya kan. Tuh lihat, kelihatan nggak? Nah dia komentar di ya, kebetulan itu konten di kosanku juga tuh. Dia tanya sampai kosnya di mana. Ya aku jawab ngawur lah, emang aku mau digoblokin, emang aku nggak takut apa tiba-tiba ditusuk waktu tidur. Soalnya udah kehilangan akal sehat. Orang-orang yang ngelakuin suatu dari tindakan nalar tuh udah bahaya lah. Matiin listrik tuh menurutku udah nggak nalar sih, maksudnya apa nggak nyadar kalau di dalam tuh mungkin kayak ada hewan peliharaan, ikan kah, atau di kulkas ada makanan, itu kan bisa mati, bisa busuk semua kan. Apa nggak kepikiran sampai itu orang-orang kalau bernalar punya akal, terus nunggu sampai tengah malam dilihat tetangganya kan juga nggak sopan kan, bayangin. Iya kayak aku tuh tersangka apa gitu loh sampai ditungguin. Maksudnya gini loh, posisinya tuh aku cewek di rumah sendirian, ditungguin sama laki-laki kayak gitu loh. Nah itu posisinya rumahku tuh cuma ada 2 rumah tok kayak gitu loh. Tetanggaku pun juga sering pergi lah dibilang. Nah apa kata orang kayak gitu loh, sampai kayak gitu nungguin tengah malam. Itu aku kalau nggak dikasih tahu tetangga tuh aku juga nggak tahu loh. Itu sih cuma pas balik-balik kaget aja loh, kok lampuku mati. Ternyata malamnya aku baru ingat, oh iya ini dikasih tahu tetangga ngecat aku. Intinya sih aku mungkin dulu pernah ngelakuin kesalahan, aku minta maaf ya, istilahnya kita udah nggak bisa bareng. Mungkin dengan jalan sendiri-sendiri ada sesuatu hal yang mungkin dia tahu juga sih sebenarnya hal terbesar yang nggak bisa menyatukan lah ya, intinya ya itu alasan kenapa mungkin aku masih nggak mau ketemu ya. Itu juga sih Ya, kalau udah beda karena agama sih mutlak. nggak ada kecocokan juga. Semakin kesini malah semakin aku ngeliatin ya sifat aslinya kayak apa, yang arogan, yang harus. Terus jangan datengin kantorku lagi, nggak usah nemuin aku di kantor kalau Dimanapun, emang nggak usah nemuin ya. sekalian, daripada dimatikan kayak listrik. Soalnya menurut aku ganggu, aku malu ya sama orang-orang sekitar, maksudnya masalah pribadi tapi kenapa harus diliatin ke umum kayak gitu loh. Itu aja sih, sampai aku di kantor juga ditanyain kenapa kayak gitu kan, aku capek ya jawabnya, males juga sih. Untung itu yang ngelihat nggak semua seisi kantor, tapi akhirnya gosip itu kan nyebar juga. Jangan sampai ngubungin teman-teman dekatku, teman-teman kantorku, entah kamu cerita apa sama mereka aku nggak tahu. Mungkin iya karena yang dekat sama aku akhirnya ngomong ya sama aku apa yang kamu omongin sama dia. Itu aja sih aku nggak suka ya. Kalau buat teman-teman dekat aku mungkin ada yang dihubungin lagi ya, atau di chat, atau mungkin diajak ketemu. Kalau merasa terganggu bisa diblok aja, atau nggak usah ditemuin aja. Udah kayak buronan aja. Ya sih, terus itu ya kasihan juga sih temanku ngerasa keganggu, takut juga ya soalnya itu sih. Jangan ganggu teman-temanku lagi deh. Itu aja. Jadi kesimpulannya Oh iya, sama ini lagi, nggak usah ganggu kakak-kakakku. ngubungin juga ya. Ya intinya sih nggak usah apa ya namanya, yang ngadu lah ya, ngadu kalau emang aku blokir atau aku nggak mau ketemu atau apa ya. Terus sampai kakak aku juga ngomelin aku ya, aku di WA sampai di telepon juga, maksudnya kamu tuh, aku dikatain kayak anak kecil, maksudnya
kamu tuh ngapain ngeblok nomor, terus nggak mau nemuin, dulu ketemu juga baik-baik, harusnya pisah juga baik-baik. Jadinya tuh kayak aku yang disalahin sih, tuh sih. Emang dengan ngubungin masnya ngebela dia balikan aja sama dia udah 10 tahun. Ya enggak lah, beda agama goblok. Kesel aku sampean dengernya. Maksudnya Terus sampai nyangkut pautin keluarga, temen, ganggu kehidupan, sampai teror dalam rumah tuh tindakan hal bodoh. Maksudnya sebagai sama-sama laki-laki ya putus cinta tuh wajar, udah biasa lah, apalagi dengan perbedaan yang lumayan menyakitkan ya. Aku juga pernah kayak gitu. Cuman ya akal sehatnya dipakai dong, jangan teror anak orang, jangan teror teman-temannya, jangan teror keluarganya. Horor bro, tindakanmu udah kriminal itu. Awalnya bisa matiin listrik, tahu-tahu matiin peliharaan, bisa juga matiin orangnya, kan horor itu, udah kriminal. Dateng ke kantor meluk-meluk orang, asusila itu kriminal juga itu. Sadar lah bro.